Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ansur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani ad-diniyyah al-islamiyyah ta'ala mazhabi ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabatku sekalian, ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu video, Ustaz, mohon dikomentari. Ini terkait dengan Al-Mukarram Bapak Tun Guru Yusuf Mamun. Terima kasih atas pencerahannya. Baik, sahabat sekalian, sebelum kita komentari videonya, kita lihat dulu ya, kita tonton videonya, baru kita komentari supaya kita tidak asal komentar, supaya kita tidak gagal paham juga memahami video-video itu. Kita saksikan bersama. Makin luwe dengan nyebabang batur bingung, sengaja dia menjadikan orang ragu. Yang pun pesan si Bapak Maulana Syekh, sejarah yang putih jangan hitamkan, jangan anakku dikambing hitamkan, sejarah yang bersih jangan kotorkan, jangan anakku dibodoh-bodohkan. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Niki di dunia Allah akan menjadikan kita susah, sehingga susahnya ya datang lek nagila apa ya sampai anda ya ada rasain diri dah salah para anda tidak kena doa. Maulana Syekh keramat, nampak keramatnya di lapangan balap motor di Lombok Tengah niki sirkuit. Gan melete dengan batur bahas keramat Maulana Syekh. Imbe kolana nyebut lapangan sirkuit, ilal amam sir la tubali, ilal amam sir. Maulana Syekh li lagu hayya ganuna sidana, ilal amam sir la tubali, maju terus dalam perjuangan ya nawah kena ilal amam sirkuit ya ada ulah ngetu. Nah batur nengkap pidato angda keramat Maulana Syekh lapangan sirkuit lagu sebut dalek lagu Maulana Syekh ilal amam sir. Nah ya ada ingat ya, luar biasa karomah Maulana Syekh. Lapangan terbang internasional iya lapangan dulu Maulana Syekh, nanti Lombok Tengah akan menjadi lintas provinsi, lintas negara. Maulana Syekh sudah dari dulu. Nah lagu niki iya nekena sirkuit, lagu ilal amam sir la tubali. Nah niki lagu makin luwe dengan nyebabang batur bingung, sengaja dia menjadikan orang ragu. Yang pun pesan si Bapak Maulana Syekh, sejarah yang putih jangan hitamkan, jangan anakku dikambing hitamkan, sejarah yang bersih jangan kotorkan, jangan anakku dibodoh-bodohkan. Luwe dengan makin bodong-bodong jamaah tiang pelonggo sami tetap pidatoang wilik pengajian silaturahmi pendidikan Rais
Khatib Am juga menyampaikan bahwa Maulana Syekh, madrasah pertama didirikan oleh Maulana Syekh Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, sak tersingkat NWDI, lambangnya Lombok Bersinar 8. Makin ara organisasi pedaharana si madrasah lambangnya bulan bintang bersinar 5, berarti pada madrasah sak berlambang Lombok Bersinar Balu kence sak berlambang bulan bintang pada tonde. No iya pelungguh bingung niki, sengaja dibingung-bingungkan oleh orang yang mau membingungkan kita. Jadi Maulana Syekh piangna tiang pelungguh sami madrasah pertama tau dengan belajar tau kaum laki sak teparan aran madrasah NWDI, sak terdiriang si Maulana Syekh tanggal 22 Agustus tahun 1937 Masehi. Makin aran NWDI terdiriang tanggal 13 Maret 2021 pada madrasah sak lahir laik kence sak makin lahir pada atau ende kanggum pedaran lagu beda nggih. Nabi Muhammad nabi paling akhir tetapi nabi paling hebat. Kok makin aran Muhammad li karang baru pada si Nabi Muhammad ende lamun madrasah si terdiriang si Bapak Maulana Syekh tebeng gelar tican gelar si Maulana Syekh aran Adam Madrasah. Saya nggak laik manusia pertama Nina atau Mama? Saya rana Nabi Adam. Manusia kedua Nina atau Mama? Nina. Saya rana Siti Hawa pinter jamaah karang baru. Yang pok narak madrasah Maulana Syekh ara-aran Adam Madrasah, ara-aran Hawa Madrasah. NBDI tegelarin isi Maulana Syekh Hawa Madrasah. Madrasah NBDI teberi gelar Adam Madrasah. Dek nara organisasi Adam Madrasah bahasa Maulana Syekh siara madrasah. Jadi Maulana Syekh ngaraan ngira ita khultah setiap tahun yang dihultahkan adalah NWDI. Kenapa tidak pernah Maulana Syekh menghultahkan yang lain? Ya, karena alasan beliau karena NWDI yang cikal bakal sejarah segala macam perjuangan awalnya dasarnya adalah NWDI. Jadi segala macam asal perjuangan yang dilakukan itu berawal dari NWDI, sehingga apabila diulang tahunkan NWDI maka berarti semuanya alhamdulillah sila yang punya Maulana Syekh tidak akan pernah kewalahan dan orang sulit akan mencurigai Maulana Syekh, akan menuduh Maulana Syekh dan lain sebagainya. Luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah jemaah tanggal 12 September jadi Ahad Sikmudi ya. Ahad Sikmudian mungkin tanggal kira nih tanggal 2 berarti lama tanggal kira tanggal 3 itulah hitung lalu nggih kena datang insyaallah. Pertama yang jelaskan deh masalah hultah nggih. Pertama aran hultah niki adalah oleh Maulana Syekh menetapkan istilah hultah, ditetapkan oleh Maulana Syekh untuk NWDI, hultah NWDI. Terlebih setelah
bahasa Arab. Lagu kebetulan ini menurut sejarah bahasa Indonesia singkatan. Parana hultah adalah singkatan lekan dua potongan kalimat kata hari ulang tahun. Hari ulang tahun jadi hultah, hari ulang tahun. Lagu ende bukan itu dasarnya. Maulana Syekh mengatakan hultah adalah asalnya dari halata hulna, hultah. Menelek mahat si baca amsilah, baca tasrifan, coba tasrifan halu, halat, halata, hulna, hulta, oh iya, hulta. Lalu hu itu adalah perjuangan. Ndek nak kena hultaha, karena ha madrasah aja pasti kena ha. Lagu bukan madrasahnya secaranya, perjuangannya. Ya pun hultahu jadi hultah. Lagu ini terbina dari bahasa Indonesia berasalkan kata kalimat karena hari ulang tahun tersingkat jadi hultah. Itulah Maulana Syekh. Maulana Syekh adalah luar biasa sekali mina untuk semua. Alamin. Sahabat sekalian, saya coba komentari beberapa hal terkait dengan apa yang disampaikan oleh dua tokoh ini, di mana kedua tokoh ini sekarang menjadi pusat perhatian, pusat kajian. Al-Mukarram Bapak Tun Guru Yusuf menjadi Rais Am Dewan Mustasyar, pengurus besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Beliau ini ada hubungan kekerabatan dengan Maulana Syekh pada akhirnya melalui pernikahan Maulana Syekh dengan Umindah Hajjah Siti Jauhariyah, karena istrinya Tuan Guru Yusuf ini ada hubungan keluarga dengan Umi Hajjah Siti Umindah Hajjah Jauhariyah, istrinya Maulana Syekh. Sementara Ustaz Ihsan, saya tidak tahu apa posisi beliau di Anjani. Beliau masyayikh setahu saya. Dan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Yusuf ini Amidul Ma'had, dan beliau satu di antara 3 orang yang tidak meninggalkan Pancor pada saat pecah waktu itu ya. Saya mulai dari Ustadz Haji Ihsan. Ada 5 poin yang saya mau komentari dari beliau. Secara umum dulu ya, bahwa saat ini yang banyak beredar video-videonya itu Ustadz Haji Ihsan ini satu di antara sekian masyayikh di Anjani yang banyak mencoba mengklarifikasi lah segala hal terkait dengan Pancor. Apapun yang dilakukan Pancor, beliau coba ikut serta memberikan klarifikasi, mengomentari lah bahasa kita. Kalau bahasa jeleknya itu menyindir, menyinggung. Di antaranya ya dari video ini, yang pertama Ustadz Haji Ihsan menyinggung istilah sirkuit. Memang dalam satu pengajian Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Yusuf pernah mencoba bertanya, kesannya itu bertanya, sir ilal aman sir latu Bali, dengan apa yang terjadi pada Mandalika, sirkuit itu. Beliau tidak pernah setahu saya itu menyatakan bahwa sir latu Bali ini dengan sirkuit itu ada satu kesamaan. Beliau kesannya itu bertanya, apakah mungkin, kata beliau kalau nggak salah, apa mungkin sirkuit di Mandalika itu ada kaitannya dengan sir latu Bali?
Karena waktu itu kalau nggak salah beliau mencoba membahas masalah perjuangan, giroh perjuangan, sehingga hayya gonu nasidana ya patah sasak di Indonesia baligil ayyama wal layaliya nahnu ihwanus sofa kulluna alal wafa pasta'is bi'isbina yahya la 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 nubali la 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 numali may yas'a lil ma'ani layahsa lil husu Indonesia antiranzul ijtihadi ya ijtihad sasab Indonesia ilal amansir la tubali. Beliau membahas itu perjuangan, makna perjuangan itu. Beliau kemudian coba pertanyakan apakah sir itu ada kaitannya dengan sir yang ada di Mandalika itu. Beliau tidak menegaskan bahwa Maulana Syekh sir Latu Bali ini dengan sirkuit. Cuman kan ditegas-tegaskan oleh ya seperti Ustadz Ihsan. Ya. Ini kan salah paham sebenarnya menurut saya. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Yusuf tidak pernah menegaskan bahwa sir Latu Bali itu sama dengan sirkuit. Enggak. Ini kan hanya penambahan dari beliau saja. Itu. Bahkan saya malah kok hal-hal seperti itu dibahas dalam pengajian. Itu kan mau mencoba memojokkan, mendiskreditkan, memarginalkan Tuan Guru Yusuf dari halayak ramai bahwa Tuan Guru Yusuf itu salah pada akhirnya kan. Padahal maksud beliau tidak seperti itu. Makanya kalau sesuatu disampaikan dengan tidak langsung bertabayun kepada yang bersangkutan, maka kalau nggak gibah ya fitnah jadinya. Gitu loh. Saya tidak katakan Tuan Guru Ihsan itu memfitnah, tidak. Tapi antum sendiri yang silahkan nilai. Itu yang pertama poin yang saya mau sampaikan. Intinya Tuan Guru Ihsan mencoba mengklarifikasi kata sir tanpa bertanya langsung maksud dari Tuan Guru Yusuf itu. Menurut saya itu salah, cara yang salah. Yang kedua, Tuan Guru Ihsan di dalam video itu jelas menyampaikan bahwa Lombok Tengah jadi lintas provinsi, lintas negara, kata Maulana Syekh kalau nggak salah beliau sampaikan tadi. Kapan Maulana Syekh mengatakan hal seperti itu? Kapan? Mana buktinya? Itu poin keduanya. Karena tidak boleh kan asal ngarang, ya, tidak boleh asal ucap. Ucap kita itu kan kalau enggak dalil biasanya dalih. Kalau ada buktinya ya bisa kita katakan beliau berdalil. Tapi kalau tak ada buktinya ya berdalih gitu. Saya nggak pernah dengar ceramah Maulana Syekh atau penuturan dari beberapa ulama yang dekat dengan Maulana Syekh yang mengatakan bahwa Maulana Syekh pernah menyebutkan Lombok Tengah akan jadi lintas provinsi, lintas negara. Saya nggak pernah dengar itu. Baru dengar dari Tuan Guru Ihsan ini. Pertanyaannya, dalilnya, mana buktinya Maulana Syekh pernah bilang seperti itu? Ya, mana buktinya bahwa Maulana Syekh pernah baik rekaman ataupun apapun itu, supaya kita juga yakin bahwa betul Maulana Syekh pernah menyatakan seperti itu. Kalau enggak kan ini ya ngarang gitu. Kalau enggak ada ngarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau tidak henti-hentinya menyatakan bahwa sejarah yang putih jangan dihitamkan, jangan anakku dikambing hitamkan.
Jadi bait ini sepertinya menjadi andalan beliau dalam setiap pengajian, selalu bicara sejarah yang putih jangan hitamkan. Pertanyaan kita ke sejarah putih yang mana? Sejarah mana yang dihitamkan? Siapa yang menghitamkan sejarah itu? Apakah betul Pancor itu menghitamkan sejarah, mengaburkan sejarah? Enggak kan? Enggak pernah itu terdengar itu. Nggak pernah ada pengkaburan sejarah. Kalau bicara hal yang harus kita pahami adalah orang yang bicara sejarah itu kan harusnya orang yang lebih dekat dengan pembuat sejarah. Maksudnya coba pertanyaannya adalah siapa yang lebih dekat kepada Maulana Syekh antara Tuan Guru Yusuf dengan Haji Ihsan? Lebih dekat siapa? Dari sisi kekeluargaan Tuan Guru Yusuf jauh lebih dekat daripada Ustadz Haji Ihsan. Yang menikahkan Tuan Guru Yusuf, memerintahkan Tuan Guru Yusuf langsung menikah dengan istrinya beliau yang sekarang itu siapa? Kan Maulana Syekh itu. Sehingga ada semacam hubungan kekerabatan lah antara Maulana Syekh dengan Tuan Guru Yusuf gitu. Jadi kalau kita mau dengar sejarahnya, yang harus kita pahami adalah sejarah itu kebenarannya itu jauh lebih benar kalau yang menyampaikan sejarah itu adalah orang yang dekat dengan Maulana Syekh. Pertanyaannya, antara Ustadz Ihsan dengan Tuan Guru Haji Yusuf Ma'mun, siapa yang lebih dekat dengan Maulana Syekh? Dari sisi kekeluargaan Maulana Syekh ada hubungan kekerabatan lah ya dengan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang. Dari sisi ilmu hikmah misalnya jamaah wirid Maulana Syekh Tuan Guru Yusuf sebagai bagian dari jamaah wirid menjadi wakilnya Pak Koordinator Tuan Guru Haji Yusuf Ma'mun, Tuan Guru Haji Muhsin Makbul. Dan Guru Ihsan apa posisinya beliau di jamaah wirid? Kan nggak ada. Kemudian di semasa hayat Maulana Syekh, setahu saya ya, Tuan Guru Ihsan belum jadi masyayikh beliau itu. Karena nggak ada foto yang menunjukkan bahwa beliau itu masyayikh. Kalau ada mohon saya ditunjukkan ya, supaya saya yakin beliau itu masyayikh pada saat Maulana Syekh masih hayat. Kalau Tuan Guru Yusuf beliau sudah masyayikh. Dan Tuan Guru Yusuf saya juga bingung kenapa Tuan Guru Yusuf ketika ada hijrah Mahat itu hijrah ke Kalijaga, beliau tidak pergi. Saya curiga sepertinya Maulana Syekh ada perintah kepada Tuan Guru Yusuf untuk menjaga Pancor itu. Iya, ada perintah sepertinya untuk menjaga Pancor. Makanya beliau dengan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zahid, Al-Mukarram Tuan Guru Haji 3 orang kalau nggak salah itu diam di Pancor mempertahankan ma'had. Dan alhamdulillah ma'had yang di Pancor dari seluruh yang dibawa pergi masih ada dan bertahan dan berkembang sampai sekarang ma'had di Pancor itu. Itu kalau bicara sejarah pasca Maulana Syekh ya. Kalau bicara sejarah saat Maulana Syekh masih hayat, yang harus kita lebih percaya adalah orang yang paling dekat dengan Maulana Syekh itu. Kalau yang kurang dekat, ya kepercayaannya makin berkurang. Ya, apalagi tidak dekat, maka kepercayaan kita juga tidak bisa itu terkait dengan sejarah pada saat masa hayat Maulana Syekh. Pasca Maulana Syekh itu kebenaran sejarah itu selalu saya katakan selalu 2 versi hingga saat ini. Betapapun dan bagaimanapun kita berargumen, selalu 2 versi dia. Ada versi Pancor dan ada versi Anjani. Itu.
dan tidak pernah kebenaran itu hanya di satu pihak. Dalam setiap kejadian apapun itu selalu kebenaran itu dua pihak, ya Pancor maupun Anjani. Makanya bertahanlah mereka. Pancor mengatakan dirinya Pancor sesuai dengan pengalaman beliau-beliau di sana. Anjani pun demikian gitu. Jadi kebenaran pada saat pasca Maulana Syekh itu kebenaran yang dua versi itu. Sehingga saya lebih enak mengatakan sahabat-sahabat saya yang di Pancor silahkan bergelut membantu Umi Indah Hajah Siti Rohun mengembangkan seluruh hal terkait dengan Pancornya. Dan sahabat-sahabat saya yang di Anjani silahkan berjuang bersama Umi Indah Hajah Siti Rehanun di sana mengembangkan seluruh hal terkait dengan Anjani. Seluruhnya baik ormas maupun madrasahnya itu. Tidak perlu saling sindir karena kebenarannya itu sampai sekarang kan tidak bisa dibuktikan mana yang benar mana yang salah terkait dengan hal setelah Maulana Syekh meninggalkan kita semua itu. Hikmahnya kan banyak itu hikmahnya itu. Itu kalau bicara sejarah. Saya malah hikmah dari pecahnya kita itu juga menjawab pernyataan Maulana Syekh bahwa Zainuddin Sani penggantiku. Betul, Maulana Syekh menggantikan Zainuddin Sani menggantikan Maulana Syekh memimpin NW di Anjani dan memimpin Ma'had di Anjani, memimpin madrasah-madrasah di Anjani. Betul lah Maulana Syekh menyebutkan bahwa Al-Mukarram Tuan Guru Zainuddin Sani itu sebagai penggantiku itu. Dan betul juga Maulana Syekh mengatakan Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Zainul Majdi itu menjadi penerus perjuanganku. Karena Zain itu adalah namaku, Majdi itu adalah nisbah kepada baluknya. Mudah-mudahan jadi penerus perjuanganku. Betul sekarang terbukti bahwa Al-Mukarram Tuan Guru Bajang di Pancor itu meneruskan perjuangan Maulana Syekh di Pancor itu. Meneruskan yayasan, mengembangkan yayasan, mengembangkan madrasah-madrasah NWDI itu. Betul jadinya kan? Sehingga muncul Ormas NWDI. Ormas NWDI itu adalah meneruskan madrasah NWDI menjadi ormas. Itu hikmahnya kalau saya itu. Sehingga tidak perlulah saling sindir. Saya hanya menganggap bahwa sudah terjawab pernyataan Maulana Syekh itu. Zainuddin Sani penggantiku dan Tuan Guru Bajang di Pancor penerus perjuanganku. Kan betul, terjawab, terbukti sekarang kan? Ya. Kemudian ada madrasah dan hawa madrasah. Ini kan istilah baru ini, ada madrasah, hawa madrasah. Poin kelimanya ya. Poin keempatnya. Poin keempat madrasah NWDI dan ormas NWDI. Nah ini juga beliau nggak pernah berhenti ya memberikan klarifikasi kepada jamaah bahwa NWDI itu madrasah dan bukan ormas versi beliau. Tapi sekarang kan buktinya sudah berbeda itu. Untung Tuan Guru Bajang Pancor mengalah, kalau enggak kan menggugat kembali. Nah, kemudian Al-Mukarram Tuan Guru Yusuf, beliau selalu membahasakan hultah itu hanya miliknya NWDI, enggak ada yang lain. NBDI itu pernah dihultahkan, cuman Maulana Syekh tidak menggunakan hultah lagi kepada NBDI, dengan alasan supaya NWDI ini, hultah NWDI ini tidak dikaburkan, ya, tidak hilang. Sehingga ketika orang menyebut hultah yang diingat itu NWDI. Kalau sekarang kan bingung kita memang. Sekarang di mana-mana madrasah mencoba kata hultah, padahal hultah itu tidak semata-mata hari ulang tahun yang dimaksud oleh Maulana Syekh. Berdasarkan penjelasan Tuan Guru Yusuf tadi, halata, ya kayak tadi hala, hulna, hultahu. Hu-nya itu bukan ha juga, bukan hultaha, hultahu, karena terkait dengan perjuangan itu ya. Bersyukur hultah itu dibuat oleh orang-orang seperti itu menjadi hari ulang tahun. Kalau bicara hari ulang tahun kan mestinya
singkatannya itu menjadi HUT, tapi Maulana Syekh tidak melarang hultah itu menjadi hari ulang tahun itu. Saya pikir demikian ya. Jadi menurut saya sudahlah Ustadz Ihsan, kembangkan madrasah di Anjani, jangan sindir-sindir Pancor lagi, sebagaimana Pancor tidak pernah menyindir Anjani. Dan Pancor itu selalu menitipkan nama ketika membaca Maulana Syekh. Misalnya kemarin saya dengar pengajian Jumat itu Al-Fatihah untuk Umindah Haja Siti Rahun dan Umindah Haja Siti Rehanun, katanya Al-Fatihah. Coba kayak gitu ya. Maulana Al-Mukarram dan Guru Bajan juga sering menyebutkan ya. Mudah-mudahan bibi saya sehat walafiat, Al-Fatihah. Kayak gitu dong. Biar kita seiring selangkah seayun gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.